Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul untuk belajar kembali pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan memasuki materi baru. Apa sih materi yang akan dibahas kali ini? Materi yang akan dibahas kali ini mengenai teks negosiasi. Sebelumnya, kalian dipersilakan untuk menyiapkan alat tulisnya agar nanti ketika ibu menjelaskan dan dirasa ada yang penting, kalian bisa langsung mencatatnya. Lalu, apabila ada yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung bertanya kepada ibu. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian yang ada di sini pernah berbelanja selain di mall? Atau apakah kalian yang ada di sini pernah meminta suatu barang kepada orang tua kalian? Ibu rasa kalian pasti pernah melakukan kedua hal itu. Yang pertama, kalian pernah berbelanja selain di mall. Ya, pasti pernah. Selain di mall kan ada pasar. Nah, yang kedua, kalian juga pasti pernah kan meminta suatu barang kepada orang tua kalian. Nah, pertama itu berbelanja selain di mall kan bisa berbelanja di pasar. Nah, apakah kalian tahu di pasar itu selain terjadi transaksi jual beli ada proses apa? Kalau dari di antara kalian ada yang menjawab proses tawar-menawar, itu betul sekali. Nah, proses tawar-menawar itu merupakan negosiasi antara penjual dan pembeli. Lalu yang kedua, apakah kalian pernah meminta barang kepada orang tua kalian? Tentu pernah dong. Contohnya, kalian meminta HP baru untuk belajar online agar pembelajaran kalian dilakukan kalian itu lebih maksimal. Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu teks negosiasi, pengertiannya teks negosiasi itu apa, tujuan dari negosiasi untuk apa, lalu ada struktur dari teks negosiasi seperti apa, ada unsur-unsur apa saja. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Negosiasi juga merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Jadi, kesepakatan dalam negosiasi diambil dari kedua belah pihak dengan persetujuan. Apabila tidak ada persetujuan, maka tidak dapat dikatakan negosiasi. Sedangkan teks negosiasi merupakan teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan sebuah penyelesaian. Lalu, tujuan dilakukannya negosiasi itu untuk apa? Jadi, negosiasi dilakukan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam menyelesaikan transaksi, sengketa, atau perselisihan pendapat. Selain tujuan, terdapat juga unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama, partisipan. Partisipan merupakan pihak yang menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Lalu yang keempat, adanya persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Lalu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan negosiasi? Nah, yang pertama, adanya kesediaan dari semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, kedua belah pihak harus mendapat keuntungan atas hasil yang telah dicapai melalui kompromi atau diskusi. Lalu, yang ketiga, kesepakatan yang dicapai. Lalu, yang terakhir, adanya alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Struktur teks negosiasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi itu merupakan awalan dari sebuah percakapan, sebuah negosiasi saat tawar-menawar. Contohnya seperti salam, sapa. Yang kedua, adanya pengajuan. Pengajuan merupakan inisiasi satu pihak untuk mencapai suatu keinginan. Yang ketiga, adanya penawaran yang merupakan inti dari negosiasi. Penawaran ini timbul karena adanya pengajuan. Yang keempat, adanya persetujuan yang merupakan negosiasi. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, adanya penutup akhir dari negosiasi. Bisa jadi kedua belah pihak saling melontarkan ucapan terima kasih dan salam untuk mengakhiri diskusi.
Yuk kita simak contoh teks negosiasi dalam bentuk dialog berikut ini. Nah, di sini ada struktur negosiasi dan contoh teks dalam bentuk dialog. Di sini ada seorang guru dan seorang siswa. Seorang guru memberitahukan anak-anaknya untuk melaksanakan ujian atau ulangan harian pada minggu depan. Nah, awalan dari percakapan ini merupakan sebuah orientasi. Lalu yang kedua ada pengajuan, di mana seorang anak mengajukan untuk menunda ulangan harian pada minggu depan. Lalu seorang siswa tersebut menawarkan untuk melaksanakan ulangan harian pada 2 minggu yang akan datang lagi. Nah, setelah adanya pengajuan dan penawaran yang dilakukan oleh seorang siswa, di sini terjadi persetujuan atau hasil kesepakatan yang telah diterima antara kedua belah pihak, yaitu menunda ulangan harian dan mengganti pertemuan tersebut dengan berlatih drama. Nah, di sini sudah terjadi persetujuan dan hasil akhir yang telah didapatkan. Selain dalam bentuk dialog, ada juga contoh teks negosiasi dalam bentuk narasi yang dapat kalian simak seperti berikut ini. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan, kalimat bujukan, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kedua, bahasanya memuat unsur memerintah serta memenuhi perintah. Lalu yang ketiga, bahasanya memuat unsur kalimat deklaratif atau kalimat yang menyatakan sebuah informasi. Keempat, bahasanya menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, menggunakan kalimat langsung, konjungsi kausalitas, serta pronomina. Yang kelima, menggunakan pasangan tuturan, merupakan pasangan dalam percakapan. Contohnya, memberi salam, menjawab salam, menanyakan harga, menjawab harga. Lalu yang keenam, bahasanya memuat unsur kalimat sepakat atau tidak sepakat. Nah, setelah mengetahui kaidah kebahasaannya, yuk kita langsung masuk ke contohnya saja. Nah, di sini ada nomor 1, pasangan tuturan. Contoh dialog dalam pasangan tuturan. Berapa harga sekilo alpukat ini, Bang? Penjual menjawab, 40.000 Bu, murah. Nah, ini merupakan sebuah tanya jawab yang merupakan pasangan tuturan. Lalu yang kedua ada konjungsi kausalitas. Contoh dialognya yaitu pada pembeli bertanya, boleh kurang kan Bang? Penjual menjawab, waduh belum boleh Bu. Nah, ini buah bagus, matang di pohon, bukan buah karbitan. Nah, konjungsi kausalitasnya ada pada kata karena. Kausalitas merupakan konjungsi yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Lalu nomor 3 ada kalimat persuasif pada dialog pembeli. Tapi kan lagi musim Bang, jadi bisa kurang ya Bang, 30.000 saja ya Bang. Nah, kenapa disebut kalimat persuasif? Karena pembeli membujuk penjual untuk mengurangi harga buah tersebut. Yang terakhir ada unsur pemerintah dan memenuhi perintah. Pada dialog penjual yang berbunyi, belum bisa Bu, 35.000 saja ya Bu, biar saya dapat untung. Nah, di sini penjual memerintahkan untuk pembeli menyetujui harga yang telah diajukan oleh penjual. Dan akhirnya pembeli menjawab, baiklah, tapi saya boleh membayar sendiri kan Bang? Nah, di sini pun kalimat yang diucapkan oleh pembeli mengandung makna memenuhi perintah yang telah diajukan oleh penjual. Dan akhirnya penjual dan pembeli pun sepakat atas harga yang telah diajukan. Alhamdulillah, semua materi sudah selesai disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.